Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda lihat, saya memakai baju merah lagi. Ini berita yang hot pastinya. Apa itu? Ini berhubungan dengan diserangnya BSI oleh ransomware Lockbit, ya, yang mana datanya dicuri, kemudian di-encrypt lah segala macam sehingga menimbulkan gangguan pada sistem BSI minggu-minggu lalu. Nah, sekarang apa yang hot? Nah, yang hot adalah ternyata otak dari sebut saja ransomware Lockbit ini ternyata diketahui orang Rusia, ya, dan dia diburu oleh FBI. Loh, apa hubungannya BSI dengan FBI? Memangnya BSI lapor ke FBI sehingga si Mikhail disebutnya ini Mikhail Pavlovich Medvedev, namanya keren ya. Sekarang lagi diburu sama FBI. Dan Amerika Serikat ini menawarkan hadiah 10 juta dolar. Buset, 10 juta dolar, lumayan sih ya. 10 juta dolar, berapa itu? 150 M loh. Separuh dari yang dia minta kepada BSI. Nah, hadiahnya 150 miliar nih. Lumayan nih kalau Anda bisa nangkep ini si Mikhail ya. Nah, dia tawarkan tuh hadiah 10 juta dolar. Nah, siapa ini yang namanya Mikhail Pavlovich Medvedev? Nah, di sini menurut berita-berita yang baru beberapa hari ini, nah ini saya ambil, nanti kita lihat ya, ada berita satu lagi dari CNN. Di sini kita lihat dulu, ini beritanya dari apa nih? The Hacker News, ya, news atau berita-berita tentang hackers. Wih, keren ya, ada The Hacker News ya. Baru tahu juga saya ini ya. Nah, Departemen Kehakiman Amerika Serikat katanya sudah mendakwa si Mikhail ini, ya, warga negara Rusia ini, karena aktivitasnya yang meluncurkan serangan ransomware terhadap nggak tanggung-tanggung nih ribuan korban. Meskipun secara spesifik tidak disebut ya, apakah BSI ada di situ ya, pastilah, karena ini ntar kita lihat lah beritanya, dia termasuk yang mengembangkan Lockbit itu ya. Di Amerika itu banyak yang kena. Ternyata kita nggak harus terlalu bersedih gitu ya kalau BSI itu bisa kena, walaupun tetaplah harus disayangkan gitu ya. Ya, yang namanya security perbankan tuh harusnya kuat-kuat lah gitu ya. Jadi dia tuh didakwa karena menyebarkan serangan ransomware di ribuan korban di Amerika maupun di seluruh dunia. Hebat nih Mikhail nih ya. Nah, Mikhail Pavlovich Medvedev ini punya alias banyak ini. Pertama, alias yang paling sering dipakai namanya Wasawaka. Keren, Wasawaka. Kemudian alias kedua M1X, MIX. Kemudian ada lagi aliasnya Boris Selchin. Dan terakhir aliasnya juga ada disebut di sini Uhodi Ransomware. Wah, capek deh, banyak bener ya. Nah, si Mikhail ini ya masih muda loh, usianya baru 30 tahun. Ya, 30 tahun. Dia ini menjadi tokoh sentral di dalam pengembangan dan penyebaran varian ransomware Lockbit yang dipakai untuk menyerang BSI. Kemudian ada juga ransomware yang namanya Babuk gitu ya. Ada juga ransomware yang namanya Hive atau sarang lebah, Hive ya. Ini tokoh sentralnya anak ini ya.
Itu dia sudah melakukan penyerangan-penyerangan ini sejak tahun 2020. Ya. Nah, siapa saja yang menjadi korban dari si Mikhail ini? Waduh, kalau di Amerika Serikat yang kena nggak tanggung-tanggung tuh lembaga penegak hukum, lembaga pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah. Hebat ya? Ya, nah total permintaan uang tebusan kan setiap kali dia serang tuh dia meres gitu kan, namanya juga ransomware. Dia minta uang tebusan ya, totalnya mencapai 400 juta. Wish, berapa triliun itu? Ya, berapa triliun itu? Kali aja 60 triliun ya kalau saya nggak salah hitung nih. Gila ya, ini gila ini bener nih ya. Nah, sedangkan yang sudah dia terima kan ada yang bayar, ada yang nggak, ada yang bayar, ada nggak, ada yang nego gitu ya. Yang dia terima 200 juta dolar, ya, 200 juta dolar alias 3 triliun. Tadi ya, ini gila nih. Aduh, saya bacanya sambil senyum-senyum juga nih karena ternyata nggak tahu ya apakah ini perang intelijen atau apa ya. Ini Amerika mengakui bahwa di negaranya si Mikhail ini beroperasi sedemikian hebatnya. Tadi lembaga pemerintah, kantor-kantor penegak hukum, sekolah, rumah sakit diserang sama si Mikhail ini, ya. Nah, dikatakan di sini Lockbit, Babuk, dan Hive ini beroperasi dengan cara yang sama, ya. Ya itulah dia menerobos apa ya? Sebutannya kalau di orang IT sebutnya firewall ya, benteng pertahanan ya. Nah, kalau dia bisa tembus dan dia bisa mengakses secara tidak sah, kemudian ya data-data yang bisa diakses diekstrak sama dia, kemudian dia sebarkan itu ransomware sehingga sistemnya lumpuh ya. Kemudian biasa dia ancam untuk mempublikasikan data yang berhasil ditarik dari sistem yang diserangnya, ya. Nah, supaya apa? Untuk menegosiasikan uang tebusan seperti yang dilakukan di BSI, ya. Nah, di sini menariknya, katanya kalau sampai dia tertangkap sama FBI, dia menghadapi hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Masalahnya si Mikhail ini ada di Rusia. Nah, bagaimana nih FBI itu nangkep si Mikhail ini? Seperti film-film action gitu, mengirim siapa? Steven Seagal gitu, atau mengirimkan US Navy, SEAL, whatever gitu ya, untuk menangkap si Mikhail. Kayaknya nggak gampang gitu ya, ke negeri paman Putin, iya kan? Nah, oleh karena itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan penghargaan tadi yang 10 juta dolar, ya, 150 miliar, ya, untuk informasi, ya, yang bisa mengarahkan penangkapan atau sampai menghukum si Mikhail ini, ya. Nah, di sini bahwa semua kegiatan yang terlarangnya dia, ya, nah ini susahnya nih ya. Si Mikhail ini mengklaim begini, kegiatan dia yang melancarkan serangan ransomware memakai Lockbit tadi ya, Babuk, kemudian Hive, itu katanya ditoleransi oleh otoritas lokal, maksudnya lokal Rusia tentunya ya, selama dia tetap setia kepada Rusia. Nggak ngerti ini pernyataannya apa. Apakah ini benar perang intelijen antara Rusia dan Amerika? Kok menyasar ke Indonesia juga gitu ya, lucu nih ya. Nah, di sini si Mikhail ini katanya ya juga turut mendirikan ya suatu forum darknet ya, yang dulu terkenal namanya Russian Anonymous Marketplace alias RAMP ya, yang mana sekarang sih sudah tidak berfungsi lagi ya. Nah kemudian yang menariknya ternyata
dalam beberapa tahun terakhir ini, model ransomware as a service, RAAS. Apa itu Pak? Ransomware as a service. Jadi begini, kalau di dunia IT ada seperti namanya SaaS, Software as a Services. Artinya kita sebagai sebuah perusahaan tidak perlu membeli sebuah software atau perangkat lunak, cukup kita sewa kepada penyedia software itu. Makanya layanan itu dikenal sebagai SaaS, Software as a Services, ya. Nah, sedangkan untuk ransomware juga ada jasanya ternyata. Namanya RAAS, Ransomware as a Services. Jadi ransomware-nya itu nggak usah dibeli, bisa disewa pakai. Nah, katanya ini menjadi model yang menguntungkan. Sepertinya si Mikhail ini operatornya nih, dalangnya, ya. Mungkin dia nggak nyerang kali ya, nggak mungkin dia sendirian nyerang 1000-an. Dan juga, ya saya nggak tahu karena informasi ini tidak menyebutkan apakah BSI itu dia yang secara pribadi menyerang atau ada orang yang menggunakan ransomware-nya dia itu yang disewakan dan menyerang BSI, karena ini belum jelas siapa, ya. Jadi kalau Anda mau, tapi tidak saya sarankan ya, Anda bisa gitu ya, menyewa ransomware-nya dia karena ada jasanya, Ransomware as a Service, ya, RAAS ya. Nah, ini katanya bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi, tapi hati-hati kalau Anda ketangkep apes gitu ya. Nah, itu apa ya? Model bisnis RAAS ini berkembang karena untuk membuat ransomware yang canggih seperti Lockbit itu nggak mudah dan butuh waktu. Daripada bikin capek-capek dan belum tentu teruji, ya udah sewa aja, gitu kira-kira ya. Nah, jadi di sini inilah yang membuat orang jadi tertarik ya, ini memakai jasa RAAS ini. Nah, dan masih banyak lagi lah yang terkait ini. Nah, yang menariknya di CNN juga memberitakan kira-kira hal yang sama. Tetapi di CNN ini lebih detail dalam arti kata, CNN ini menyebutkan siapa saja korbannya selama ini. Tapi saya lihat di sini tidak ada BSI. Misalnya apa? Dia pernah menyerang Dewan Juri Federal di New Jersey dan District of Columbia. Bayangin tuh, institusi pemerintahan dihajar sama dia, dirusak sistemnya. Kemudian, ya, mana lagi nih? Dia juga serang, pokoknya setiap kali kalau dia ditanya, dia bilang saya nggak peduli, katanya. Ya. Kemudian apalagi nih yang ada di sini? Ya, wah masih banyak lah. Ntar kita lihat lagi nih ya. Nah, sekarang ini katanya si Mikhail ini tinggal di Kaliningrad itu di Rusia ya. Dan katanya sering berpergian ke Saint Petersburg ya. Nah, ini kata seorang yang melacak keberadaan si Mikhail ini. Tapi nggak mudah untuk menangkap orang ini. Dan Mikhail ini nggak malu-malu mengklaim bertanggung jawab atas peretasan-peretasan yang berhasil dilakukan oleh Lockbit. Nggak malu-malu dia bilang saya nggak takut ditangkap gitu ya. Ya karena dia kan adanya di Rusia, dia mengklaim dia dilindungi oleh Rusia. Ya, kemudian mana lagi nih korban dari si Mikhail ini ya? Organisasi perawatan kesehatan nirlaba di New Jersey, kemudian lembaga penegak hukum di New Jersey juga, ya. Dan yang paling terkenal ini menghebohkan adalah dia bobol itu Departemen Kepolisian District of Columbia. Departemen Kepolisian, ya. Woi. Kemudian dia juga apa di sini ya, disebut juga sering muncul di online terang-terangan. Dia muncul di Twitter ya, dan dia mengklaim dia melakukan serangan ransomware ini, dan dia
Zoom atau apa gitu ya, terang-terangan di satu tempat dengan memperlihatkan mukanya tanpa pasang topeng. Wih, hebat ya. Nah, tapi katanya di sini bahwa si Mikhail ini menariknya dia sudah disebutkan di sini ya, sudah mengiklankan jasa penyewaan ransomware-nya itu terang-terangan sudah lama loh. Sejak tahun 2009 dia sudah mengiklankan, siapa yang mau pakai, siapa yang mau sewa. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi di sini inilah dalangnya, tokoh sentral dari ransomware, ya. Jadi inilah dia. Tapi memang di berita ini nggak disebutkan apakah BSI dia yang lakukan secara pribadi atau orang yang menyewa ransomware itu yang menyerang BSI. Nggak dijelaskan di sini. Tetapi penjelasan tadi yang mana seperti Departemen Kepolisian juga pernah diserang oleh dia, wah ini luar biasa. Oke? Jadi pelajaran yang bisa kita tarik, rasanya, yakinnya saya, semua bank-bank besar ya setelah BSI kena serang pasti memperkuat firewall-nya, memperkuat security-nya. Bahkan BSI baru-baru ini yang saya dengar membudgetkan sejumlah besar dana untuk meningkatkan keamanan sistemnya. Oke? Jadi itulah kira-kira siapa ini dalang di balik ransomware Lockbit ini. Ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.